Kembali lagi di Caur Ngaur. Boleh kenalin diri lu doang, Kak? Belum kenal apa? Belum. Cari di Wikipedia banyak. Nama gue Anjay, gue kan biar Jakarta banget. Iya, Nama gue Boa Sartika. Kelahiran juga zodiak Mifor, Mafor itu juga enggak. Ukuran sepatu yang kiri 38, yang kanan 41. Itu dia agak beda ya memang ya. Kok yang kanan lebih besar? Sering mendang pintu? Wah, enggak dong. Emang anak orang kaya yang minta Vespa. Berarti Kak Boa panggilnya? Iya, manggil sayang juga boleh. Gimana nih Kak solo trip akhir tahun kemarin? Maksudnya trip ke Solo? Enggak, maksudnya jalan motoran sendirian. Sendirian kan? Sendirian. Seru banget bertemu dengan bis-bis Jawa. Terus ini, tapi sebenarnya Google Map-nya bosen. Kenapa? Emang bosen tuh gimana maksudnya? Kan jadi kan gua kan nggak pakai Google Map yang dilihat di holder HP ditaruh di motor kan. Karena kayak ngerasa abang ojol gitu. Iya benar. Iya, jadi makanya gua pakainya intercom ngedengerin gitu kan. Terus sampai Google-nya diem doang, nggak ngasih tahu arah lagi, yang harusnya belok kanan dia diem doang. Sampai akhirnya pas gua berhenti minggir, pas baca ternyata belok kanan udah jauh banget. Akhirnya disuruh putar balik. Baru dia ngomong putar balik. Iya. Sinyal kali itu sinyal. Enggak, sinyal saya pasti bagus. Bagus. Soalnya kartu setri. Nah, tapi apa nih pemantiknya? Pemantik awalnya kok bisa berani solo trip sendiri? Apa ya? Pemantik awalnya sih awal banget itu patah hati. Asik. Anjay, broken heart. Asoy. Life after breakup. Biasa. Ya itu patah hati, terus kayak nggak tahu mau ngapain. Ya udah akhirnya bawa motoran. Pertama kali banget itu motoran ke Jatiluhur sendiri. Sendiri, oke. Nyasar. Jatiluhur di mana? Di sebelah Jatidiri. Terus ya. Enggak di deket Purwakarta enggak sih? Oh, Purwakarta. Bang, jangan nanya geografi sama saya, kemarin baru diserbu gara-gara Jogja. Iya itu di Jatiluhur terus nyasar. Nah, habis itu tapi ketagihan. Akhirnya nyoba yang lebih jauh lagi ke Kebumen. Ke Purwokerto dulu, habis itu ke Kebumen. Terus seru banget. Akhirnya terus-terusan motoran ke Purwokerto, ke Dieng segala macam. Dan tahun kemarin 2024 memutuskan mencoba yang lebih jauh banget ya. Menurut gue itu jauh banget karena 700 km lebih dari rumah ke Malang. Oh, ke Malang. Iya, ke Malang, bukan ke Solo ya. Iya. Ya, awal Malang tuh. Trip. Iya, bener. Beneran Malang sih sendirian soalnya. Ya, tapi apa keseruan apa yang didapat, Kak? Pertama itu di jalan kita bisa melihat kehidupan orang lain. Iya enggak sih, kayak kadang kan kita butuh banget butuh banget ini pengakuan kalau kita tuh enggak sendirian. Nah pas touring itu buang lihat di jalan kayak ada orang yang malam-malam masih jualan, malam-malam masih jaga parkir, ada yang malam-malam apa ya yang lucu? belum nemu. Iya kayak ternyata gue tuh nggak sendirian, yang capek bukan gue doang. Kenapa gue yang berisik banget gitu. Terus juga pas udah nyampe kayak Jawa Tengah, Jawa Timur itu tuh orang-orangnya ramah-ramah. Kalau nyapa orang sono misalnya kita nyapa Bu gitu, pasti ibunya ngomong, "Ge, mampir Mbak." Pasti gitu. Tapi lo mampir beneran? Enggak sih. Kalau mampir saya pergi hari Senin, nyampe hari apa tuh? Seru banget itu. Terus makanan sana, udara sono beda sama Cikarang, beda ya kan. Jawa tuh lebih adem, Jawa Timur, Jawa Tengah tuh adem. Ya walaupun ada yang panas, Demak panas banget. Ngapa ya? Dekat laut kali. Lah, Pakis tahu nggak pantai Pakis? Di mana tuh Pakis? Di Karawang. Karawang. Iya panas juga sih. Ada yang adem. Di mana? Pantai Malang adem. Oh iya. Anginnya. Iya, itu sih udaranya, lingkungannya, terus juga kita kayak jadi bisa ngelihat diri kita sendiri
kalau berkendara tuh kayak gimana sih gua gitu. Tapi selama berkendara tuh maksudnya dengerin lagu kah atau ngomong sendiri apa gimana, kan panjang juga tuh perjalanan. Lo ngomong sendiri emang gua apaan? Masih waras gua, Bang. Masih waras. Dengerin lagu, dengerin orang ngaji. Masya Allah. Masya Allah. Podcast dengerin podcast. Kadang-kadang ya kalau podcast, kalau lagu sih iya. Lagunya tuh biasanya yang galau-galau. Kalau jalan malam tuh enaknya yang galau-galau. Oh, jalan malam enaknya galau. Iya, itu tuh Serana for Revenge. Iya sih, boleh. Lagu galaunya Gen Z itu. Iya. Tapi Terus lu nangis enggak pas dengar galau gitu motoran sendiri tuh, apakah sempet nangis gitu? waktu patah hati ya, nangis. Nangis tuh kayak sampai didiemin sama vokalis, diem gitu. Gitu sih, dengerin lagu-lagu galau, terus lagu-lagu yang happy tuh di Adams. Ya kan? Di Adams juga. Iya. Iya kayak gitu-gitu sih dengerinnya biar nggak ngantuk. Berhentinya tuh sudah sesuai titik yang disiapkan kah, atau kayak gue mau berhenti di sini aja gitu? Kebetulan saya orangnya nggak, maksudnya bukan yang terlalu menyiapkan itinerary kan ya. Kayak gue mau berhenti sini, gue enggak, kayak misalkan nih kan berkendara yang baik itu baiknya asal tips ini dia. Itu dipotong di TikTok. Iya. Buat cewek-cewek berkendara yang baik itu berhentinya itu tiap 1,5 jam atau 2 jam sekali. Karena selain tubuh kita yang butuh istirahat, juga motornya juga butuh istirahat. Kalau dipaksa nanti motor naik bis. Capek. Iya, ngambek. Jadi jangan terlalu memaksakan kayak enggak gue kuat banget, gue 4 jam sekali baru berhenti, enggak. Pokoknya kalau udah niat nih, kan di motor buat tuh kebetulan ada jamnya biasa. Jam digital itu misalnya kita berangkat jam 5:30. Oke. Berarti kita berhenti jam 6 sholat maghrib. Iya, benar. Kalau 7 kelewatan. Iya. Misalnya kita jalan jam 4 sore, berarti jam 6 kita berhenti untuk sholat, istirahat, ngisi bensin segala macam. Terus misalkan jadi berhentinya di mana aja nggak nentu, di pom bensin, minimarket, musola, kadang rumah warga. Enggak, kalau itu bercanda. Terus ini ya Kak, apa namanya? Selama perjalanan itu ada ngerasa kayak anjir ngapain ya gue kayak gini ya? Sempet saya. Pas ke Malang kemarin tuh kan itu sendirian. Jadi kan Boa nyampe Pemalang. Pemalang beda ya? Iya benar. Pemalang itu Jawa Tengah. Betul, pinter kamu. Adit. Ya, Adit bukan. Kayak berubah namanya tiba-tiba. Kalau Bob jam 2 malam nyampe Pemalang di Alfamart berhenti. Itu benar-benar sendirian. Ada sih karyawan Alfamart di dalam. Di kulkas lagi gini. Ngapain sih dia? Terus gua berhenti tuh beli UC 1000 brand lagi ya. Enggak usah disensor biar masuk ke kalian. Ntar gua bagi UC-nya 2 ya. Minum UC 1000 terus ada bis Sinar Jaya. Itu kayak ngapain sih gue gini-gini ya, mending naik bis gitu ya kan. Ya kan, terus langsung kepikiran apa gue naik bis aja ya, motornya gue titip di Alfamart gitu. Ribet dong baliknya nanti. Iya. Atau motor aja yang naik bis ya. Gue yang dititip di Alfamart. Ya gitu, ada di pikir-pikiran nyesel gitu, tapi kayak ngerasa enggak, gue harus lanjutin perjalanan ini karena gue pengen nyari jati diri gue. Ketemu nggak akhirnya pas sampai Malang? Ketemu, kayaknya jadi ojol seru. Cuman buat kepikiran ojol seru doang. Enggak. Kayak ternyata ojol tuh seru gitu, kerjaannya naik motor aja, dapat penumpang gitu kan. Jadi kayak seru kali ya gitu. Kalau lain kali kalau gue touring sekalian nyalain aplikasi. Antar provinsi dong berarti. Iya. Tapi ada nggak Kak hal-hal ketakutan sebelum berangkat tuh, kayak ini kan Malang gitu, jauh banget gitu. Apalagi berangkatnya malam kan ya? Iya. Kenapa berangkatnya malam? Daripada nggak berangkat. Iya benar sih. Jawaban yang tepat sih itu. Bodoh dia. Sebenarnya tadinya tuh Boa ada temennya. Temen Boa tuh cowok 2 orang. Cowok ini mau, ya bareng kalau lu mau ke Malang, gue juga mau ke Banda Neira atau ke Bali kata dia gitu. Jadi gue nganterin lu sampai Malang. Seneng dong ada temennya. Jujur gue juga takut kayak terus kalau tiba-tiba gue dibegal gimana ya? Kasian banget sama gue janda sendirian kalau gue nggak ada gitu kan? Iya. Terus akhirnya kayak karena ada temen, tenang lah. Janjian tuh kita di Alpamidi Cikarang. Brand lagi tuh ya. Lagi. Terus
tungguin lah kayak janjian ketemuan jam 4 sore. Jam 4 sore, oke. Udah bawa ancem tuh. Lu kalau sampai kagak datang jam 4 sore gue tinggal. Jam 4:30 kagak ada kabar. Jam 5 ngabarin busi gue rusak katanya, motor gue businya rusak. Sampai 5:30 gue tungguin kagak ada kabar. Udah gue jalan, akhirnya gue WhatsApp dia. Udah gue jalan duluan, ntar kita ketemu di mana gitu. Asik, oke. Terus udah pas gue udah nyampe Cikampek, dia baru ngabarin motornya ditarik leasing. Berarti belum bayar berarti itu. Bukan businya yang rusak, emang belum bayar dia. Terus akhirnya ya udah karena dia ngabarin nggak bisa nih kayaknya gitu, masih di Cikarang, masih daerah Cikarang. Ya gue nggak mau lah nungguin di Cikampek gitu, gue udah nungguin sampai jam 8 di musola Cikampek ya kan. Udahlah akhirnya gue jalan lagi nyampe Pemanukan, gue WhatsApp lagi, lu di mana? Dia baru nyampe Cikampek. Jauh banget. Ya kan? Iya. Dia bohong tapi kagak ada kabar gitu-gitu. Terus akhirnya gue minta Sherlock Live. Yaudah Sherlock Live. Gue dari Pemanukan jalan lagi ke Palimanan, tahu nggak? Cirebon. Gue yang mau ke Cirebon. Udah tuh gue di Cirebon, dia masih di Pemanukan. Tapi dia bilangnya enggak kok, udah deket lagi. Gue gak suka banget di PHP nama cowok ya kan. Fucking man. Ya udah, gue dari Palimanan, gue jalan lagi sendiri lewatin Tegal, udah Tegal sampai Pemalang. Gue ngeres lagi di situ, dia kagak ada kabar sama sekali. Ya udah gue memutuskan gue WhatsApp dia, kita ketemu di Malang aja, gue sendirian. Berarti akhirnya di Pemalang itulah lu memutuskan untuk gue sendiri aja. Iya, gue sendirian dan gue lanjut jalan. Tadinya tuh kayak Pemalang itu penentuan. Kalau misalnya di Pemalang itu gue digodain cowok Jawa Tengah tuh, kayaknya gue nggak ke Malang dan nggak pulang. Astagfirullah, amit bro. Iya kayak gitu penentuan, kayak gue nungguin dia atau gue cuma daerah atau ke Purwokerto lah yang deket. Atau gue lanjut ke Malang. Ternyata keputusan di otak gue memutuskan lanjut aja ke Malang karena tanggung 10 jam lagi. Jauh sih itu, nggak tanggung sih. Tanggung tuh kayak setengah jam lagi Malang gitu, itu tanggung tuh. Ya kalau dari Cikarang tanggung kan, balik ke Cikarang lagi. Iya benar. Jauh. Oke. Ini tergantung persepsi masing-masing. Lah nggak nikah bang, nggak usah resepsi. Persepsi. Oh beda ya. beda. Tapi lu kan dulu sempet ini kan rame yang lu kesurupan di tol. Iya. Yang sama di konten Bang Radit itu kan. Nggak rame itu, cuma Bang Radit, manajernya nggak rame, supirnya. Aso. Iya, maksudnya akhirnya semua tahu lah kalau lu tuh indigo. Enggak ya? India, enggak. Enggak indigo bang, Iga jarang. Apa tuh? Iga jarang itu, ya iyalah masa Iga deket rapet. Iya kayak gampang kesurupan, tapi nggak indigo, gue nggak bisa ngeliat setan. Oh, tapi ngerasain nggak juga? Apa ngerasain apa setan? Emang setan ada asin garam gurih. Kayak hawa-hawa gitu ya. Nah, terus lu kan ke Malang, terus sempat ada lewat Alas Roban kan, jam 4 pagi. Nah itu ada ketakutan tersendiri nggak? Jujur Alas Roban tuh takutnya bukan sama setan. Ama bilang katanya di Alas Roban juga ada beberapa kejahatan gitu kan, takutnya begal gitu-gitu. Kalau setan sih gue ngerasa di Alas Roban tuh apa ya? Baik-baik. Iya baik-baik lah. Ada yang mampir ngopi gitu. Sopan ya. sopan. Tapi emang enggak di Alas Roban tuh enggak ngerasain apa-apa. Maksudnya kayak yang ya udah monggo kalau mau lewat gitu. Tapi akhirnya nemuin ini nggak kak, barengan di jalan atau nah tetap sendiri? Itu gue bilang di konten TikTok kan, gue bilang kata gue ngebut pas masuk Alas Roban, baru masuk Alas Roban gue ngebut 100 km per jam, nyari barengan, bukannya selama Alas Roban gue ngebut 100 kilo, rusak pelek gue nyari barengan. Akhirnya tuh pas majuan dikit itu ada abang-abang RE King sama motor Tiger, gue nyebutnya Vixen waktu itu, terus dibenerin nama abangnya. Iya. Ya kita ketemu abang-abang itu, terus gue bilang bang ini Alas Roban ya, barengan ngapa sampai keluar dari sini? Terus abangnya tuh kan ngangguk gitu, enggak gitu. Iya. Terus akhirnya kita barengan, jadi dia di depan, gue di belakang dia gitu. Terus di sini ada bis Pulau Jawa. Ramai dong berarti di situ. Tapi beda, maksudnya pas lu ada abangnya barengan gitu tetap ngerasa serem gak? Bukan serem, angin Alas Roban beda. Coba deh kalian yang mau ke Jogja atau ke Salatiga, ke Semarang lewat Alas Roban pagi-pagi, anginnya beda banget. Kayak anginnya tuh bukan dingin angin gitu, ngerti gak nih? Ini kan kipas angin nih, dinginnya begini nih. Alas Roban tuh anginnya beda, kayak agak creepy gitu kali ya. Tapi lu ngerasa itu? Iya, tapi bukan yang horor. Iya. Kayak gitu sih. Wah, gokil. Terus akhirnya sampai di Malang jam?
Sampai di Malang jam malam. Pokoknya nih gue berangkat 5:30 dari Cikarang, nyampe Malang itu jam 19.30. Langsung istirahat kah atau Nongkrong. gila? Kok gak capek emang gak? Hidup mah emang capek bang, meninggal gue capek. Asik. Iya gak sih? Ya kita tuh semua pasti capek. Lampu ini juga capek, ini juga capek. Ya capek mah capek, lebih tepatnya lemes sih, ngantuk ya kan. Nah tapi gue kalau udah kena kopi seger. Oh iya iya. Gue langsung nongkrong sama teman-teman gue di sana. Enggak teman-teman sih, 2 orang doang. Oh udah teman berarti. Terus gimana nih Kak? Tanggapan orang tua kan pasti izin dulu kan? Nah itu tuh gimana orang tua? Ma gue udah kebal. Oh, udah kebal? Iya karena gue sering izin touring baya. Ah. Kata dia awalnya nggak dibolehin. Gue rayu makan duren. Dia suka duren. Selama itu berarti. Iya. Duren udah dapet tuh ya. Soalnya awalnya gue bilang, "Ma, ayo makan duren." Gading Martin. Bukan, durennya bukan Duda Keren, bukan. Salah. Terus akhirnya dia kayak gue rayu, gue ajak makan duren, terus makan di rumah Sunda gitu. Terus gue ngomong baik-baik kayak, kan aku tulang punggung, asoy. Kan capek nyari duit mulu, butuh healing gitu. Daripada healing yang naik pesawat ngeluarin duit banyak, kan ini motoran gitu, gak seberapa. Terus kayak ma gue diem. Terus akhirnya gue ngancem gini, bukan ngancem sih, bilang, ntar kalau udah nikah mah gak bakalan begini-begini, ya gak sih? Pasti kan dilarang sama suami. Ini sekarang mumpung belum nikah, mama jangan melarang. Akhirnya dia bolehin, asal setiap istirahat harus pap gitu. Oh, pap. Harus pap. Jadi boleh. Boleh akhirnya setelah duren dan ancaman itu. Iya, jadi buat cewek-cewek yang mau solo touring sendirian, coba rayu dengan duren. Atau ini beliin mukena iris Bella. Kenapa? Keren lagi. Iya. Terus baliknya tuh Kak jalur yang sama kah atau beda jalur? Enggak, ada beberapa yang sama dari Malang sampai Ngawi ya. Dari Malang sampai Ngawi itu sama. Gue lewat jalur yang sama karena gue inget kayak gue ngelewatin ini gitu. Oh, di sana Deni Caknan rumahnya gitu. Iya. Ingat. Terus akhirnya karena gue tujuannya dari Malang, kan kalau pergi dari Cikarang Malang bablas, nggak tidur sama sekali, nggak istirahat yang kayak di hotel gitu kan. Nah pas pulangnya baru gue dari Malang itu istirahat di Klaten. Oh iya, sebelum Jogja. Betul. Jogja itu daerah istimewa Yogyakarta ya. Bukan Jawa Tengah. Bukan. Iya. Kalau Klaten Jawa Tengah. Jawa Tengah benar. Kalau Solo Wonogiri. Solo Wonogiri bukan sih? Gak tahu nih kalau ini. Ya gue istirahat di Klaten. Nah terus pas gue di Klaten ada temen gue bilang, lu nginep di Klaten gitu, gue mau ikut dong motoran, lu next stepnya asik. Next stepnya mau ke mana lagi? Gue bilang mau ke Kebumen, Pantai Menganti. Akhirnya ya udah dia ikut, gue nyamper dia ke Jogja. Nah dari Jogja itu ke Kebumen lewat Dendels. Oh iya. Jalan Dendels ya, bukan lewatin si Dendels. Songong banget gue. Oh. Begitu. Jadi dari Kebumen baru gue turun lagi lewat Aji Barang, Banyumas. Oh iya. Banyumas terus Brebes, Tegal Brebes, udah Pantura lagi. Iya, bener. Selama perjalanan itu, nah kan kakak nih istirahat gitu. Ada nggak cowok-cowok yang kayak modus nanya, kemana Neng sendirian? Gue lebih sering temunya bapak-bapak. Asli banyak bapak-bapak aneh-aneh. Coba contoh bapak aneh itu gimana? Ada yang ini gue minum air putih sambil ngopi gitu, biasalah ngepot ya kan, biar kayak cewek Jaksel ya kan. Pot gitu doang sih gue, gitu doang sebenarnya, keselak sebenarnya. Terus bapak ngeliat gini kayak begitu, terus kayak gue senyum dong ramah kayak terus dia masuk ke Indomaret, pulang dari Indomaret nempel gini gitu. Terus potnya kali yang lu isap itu. Iya, pot dia ya. Oh iya. Itu balikin. Iya kayaknya gitu ya. Dia liatin terus. Ternyata dia nanya. Mbaknya yang ini ya, yang main di ini ya. Gimana sih cara main di TV begitu? Terus kayak jadi logo Indosiar gue bilang gitu. Enggak, gue bercandain lah intinya. Terus ternyata dia tuh kayak mau nyapa gua tapi takut salah orang gitu-gitu sih. Ragu-ragu lah. Iya. Tapi nggak ada sih cowok-cowok modus
paling mas-mas cuma nanya kayak mau kemana mbak gitu, sendirian aja. Nah gue kalau ada yang modus, gue punya tips buat cewek-cewek biar nggak dimodusin. Kalau mau touring sendirian dan takut dimodusin cowok, jadi ketika ada cowok nanya mau kemana mbak, bilang aja mau ke rumah mertua. Nah. Terus misalnya emang suaminya kemana? Suami saya pelayaran. Itu sering gue pakai. Iya, jadi kayak ngerasa oh dia punya suami nih. Kadang gue bilang suami gue polisi. Tapi di Papua gitu. Jadi kan dia takut kan si cowok itu. Pernah gue pakai trik itu, alhamdulillah aman. Tapi sejauh ini nih Kak, maksudnya lu kan udah nyobain yang solo trip dari yang dekat terus ke jauh gitu. Kalau disuruh milih traveling cantik, maksudnya kayak naik pesawat, kereta dan segala macam, atau motoran sendiri lagi itu jauh gitu, bakalan pilih yang mana? Sebenarnya dengan uang yang sama ya, dengan budget yang sama. Ya kalau dengan uang sama beda lah. Kalau misalnya nih lu punya budget 2 juta, naik pesawat mah udah buat pulang pergi doang. Soalnya lu minum proma. Iya benar nih. Maksudnya dengan budget yang oke lah, cukup gitu cukup. Kalau dengan budget yang sama sih ya motoran sih. Oh, untuk motoran. Iya. Tapi sebenarnya kalau naik kereta atau pesawat masih oke, asal jangan naik bis. Oh, kenapa? Gue nggak bisa naik mobil. Sebenarnya bukan nggak bisa, kurang bisa. Mual. Gue pernah ke Dieng naik HIS, bis HIS. Sampai dia mau meninggal. Ada ustadz udah tahlilin tuh. Udah kayak udah mau meninggal. Gue takut banget. Nah sebenarnya kenapa gue pilih motoran, karena motoran tuh lebih semau kita nggak sih? Kan kalau pesawat nggak mungkin kita bisa bang berhenti dulu di awan itu, nggak boleh dong. Nggak boleh. Iya. Naik kereta pun kayak nggak bisa semau kita bang. Itu ada pemandangan indah. Bentar apa kita mau foto, nggak bisa kan? Kalau naik motor kayak wah view-nya bagus nih, bikin video bikin konten atau gue cuma pengen bengong ngeliatin pemandangan, bisa kan kayak gitu kalau naik motor. Iya kalau naik mobil juga sebenarnya bisa, tapi kan sekarang orang kalau naik mobil pasti pengen lewat tol dong. Iya, pengen cepet juga. Pengen cepet. Nah yang gue cari bukan cepetnya, tapi menikmati perjalanan itu tuh kayak gimana, memaknai perjalanan tuh kayak gimana. Anjay. Tapi perjalanan sejauh itu bikin lu kapok gak kayak capek banget pinggang gue, kayak gue kapok deh. Enggak, gue malah pengen kayak ke Bali, Banda Neira, pengen ke ini Sumbawa. 0 km Aceh. Iya sih pengen, tapi kalau itu kayaknya gue kurang berani kalau sendiri. Kalau Banda Neira gue masih berani, Bali juga masih berani. Kalau Aceh kan jalur Sumatera tuh ya? Beda banget ya. Nah itu gue kayaknya harus sama temen sih. Ada mau nggak teman-teman di sini namanya gue touring? Iya. Tapi kan ada banyak stigma di luar sana nih yang anggap kalau anak motor, terutama cewek ya, jadi anak motor tuh nggak baik. Gimana tanggapan lu kan? Apa nggak baik ngerusak baliho? Apa gimana sih, ngerusak jalan apa gimana, mencuri? Ya, dipandang jelek lah gitu, anak cewek motoran gitu. Iya sih, banyak juga stigma yang kayak cewek pulang malam nakal gitu. Nggak semua, kerja shift 2 baru balik. Iya kan, stigmanya please gitu. Maksudnya ini tuh bukan zaman dulu lagi lah, ya kan. Ada juga perempuan yang kerja. Nah kalau anak motor nakal tuh nggak semua anak motor nakal, kecuali dia ngerusakin spare part orang, baru nakal. Dan dari sejauh ini ya, maksudnya gue sekarang tuh karena sering motoran jadi orang-orang kenal. Terus kayak gue diajak motoran, gue ngeliat cewek-ceweknya enggak ada yang nakal, enggak ada yang ngambil uang rakyat. Wih, kayak beda tuh nakal itu. Beda ya. Iya, enggak nakal. Maksudnya ya kita nongkrong baik-baik aja ngobrol, enggak yang tawuran atau apa. Atau kebut-kebutan gitu ya, mungkin di. Kalau kebut-kebutan mah di Mandalika. Iya, palingnya bukan kebut-kebutan ya. Kadang ada yang bawa chopper tuh kayak ampe limit tuh ngegerunginnya kan, sampai gedang tinggal orang sampai jadi budek gitu-gitu. Enggak yang gimana-gimana sih gitu ya. Teman-teman jadi jangan menganggap anak motor nakal. Asik. Ya. Apalagi cewek ya aman aja. Aman, kita enggak aneh-aneh kok. Tapi selama lu trip dan akhirnya selama lu jadi anak motor nih, berarti lu paham banget motor kan? Enggak. Yang gue tahu cuma servis, isi bensin, mencet klakson, nyalain motor. Standar 2 juga gue masih belum jago kok. Berarti lu belum semengerti orang-orang kayak misal ada bunyi apa, oh ini tuh ininya yang rusak nih. Oh kadang ngerti kayak misalkan nih stang gue berat, oh ini kayaknya komstirnya deh yang masih dicek. Asik. Gila banget sih asli. Terus kayak atau oh ini agak berat nih stangnya, oh apa bearing roda atau apa gitu. Terus kayak misalkan apa sih
agak ke kiri stangnya, masih kunci stang. Lucu banget nih Agus. Kayak beda lagi. Beda ya. Beda. Ya kayak gitu-gitu kayak gue juga ngerti sedikit ngerti kayak kalau ganti oli itu limitnya 2000 km itu ganti, atau kalau misalnya emang jarang dipakai belum sampai 2000 ya 2 bulan sekali ganti gitu. Jangan sampai ya temen-temen cewek ini harus ganti oli ya. Ganti oli itu bukan marketing. Nah itu dia. Gue pernah lihat ada konten cewek ditanya ke bengkel, bang ganti oli, abangnya nanya oli apa, motul, kastrol, chili oil. Motor lu digas pedes, bunyinya. Ganti oli penting karena kalau nggak ganti oli nanti motor lu bisa turun mesin. Nah benar. Kalau turun berok bisa diurut. Bisa diurut. Iya, turun mesin bahaya, mahal. Berarti secara pengetahuan umum motor lu udah tahu lah. Beberapa tahu, misalkan kayak abis ngantem lobang ban kempes, oh bisa dicek peleknya atau peleknya takut peang atau kayak gimana, ya apa mohak. Iya. Sebagai anak motor lagi, gimana tanggapan lu tentang cewek-cewek yang bilang, oh motor tuh kayaknya cuma isi bensin doang deh gitu. Goblok. Enggak, ini gobloknya sensor ya. Jadi locknya aja. Please lah, jangan kayak gitu. Maksudnya ibaratnya ya badan lu aja kalau misalnya beraktivitas terus mesti dipijet ya kan, message apalah segala macam. Apalagi motor, nggak cuma isi bensin doang, harus ganti ban kalau bannya udah botak. Ya kan? Iya benar. Si PT-nya harus dibersihin. Oli gardan, oli mesin itu beda. Ganti oli bukan cuma oli satu doang. Ada oli gardan, ada oli mesin. Lu ganti juga. Kanvas rem itu ya kalau dipakai mulu mah setahun atau setahun setengah itu mesti diganti. Benar. Atau kalau misalnya lu mau irit-irit ngeremnya pelan aja, jarang ngerem. Sama kalau misalnya mau berhenti bilang orang awas bang. Ya kalau lu mas ganti kanvas gitu. Terus apalagi fan belt itu mesti dicek. Kalau misalnya udah retak-retak itu harus diganti. Benar. Bukannya dilem Korea. Itu nggak bagus. Gitu ya cewek-cewek, girls asoy. Karena motor yang baik untuk keselamatan juga kan. Iya, motor yang baik untuk berkendara yang baik dan mengantarkan hidup kita menjadi lebih baik. Solid. Apaan? Tapi ini gak, lu tuh sering dilihat orang lain tomboy gak, cewek tomboy gak? Karena motoran segala macam gitu. Enggak sih, masih gue bukan dianggap tomboy, dianggap jelek. Iya, enggak sih tomboy mah paling kayak independen dibilangnya. Wah cewek mandiri nih. Enggak, gue BCA. Enggak, mandiri juga boleh kalau mau masuk. Masuk lagi. Iya dibilangnya independent woman sih, bukan ke tomboy. Karena kan gue juga berhijab kan. Kecuali kalau misalnya gue nggak pakai hijab dan rambut gue bondol, mungkin bisa dibilang tomboy. Tapi gue ngerasa nggak tomboy, cuman kayak apa sih sekarang emansipasi wanita. Iya, mungkin gue ngerasanya ya gue berusaha menerapkan itu kayak gue ngangkat galon sendiri, masang gas sendiri, gitu-gitu. Iya. Sebenarnya gue butuh laki, cuman emang gak ada aja, jadinya bisa gitu, bukan tomboy. Iya. Tapi sifat independen ini tuh mulai terbentuk dari kapan? Pas bapak gue nggak ada, dia ngumpet. Nggak, pas bapak gue meninggal, terus kayak kalau gue nggak gerak sendiri ya gue nggak hidup gitu. Jadi gue harus gerak sendiri untuk menghidupi orang-orang di belakang gue begitu. Okay. Dengar ya kan, kalau kan katanya gitu pernah mohak juga. Iya kan. Ini udah menyebar nih. Ini gara-gara gue abis mohak, gue posting di close friend. Close friend. Nah ini nyebar. Ternyata close friend nggak se-close itu ya. Bisa di SS ya? Iya, ternyata bisa di SS. Iya, gue pernah mohak. Itu kenapa akhirnya memutuskan? Maksudnya lu kan jilbaban, kenapa? Kayaknya gue mohak seru deh. Ya itu karena gue itu kan di umur 24 apa 23 ya. Tadi baru-baru ini? Iya, belum lama. Iya. Karena gue ngerasa gue harus mencoba hal-hal yang belum pernah gue lakuin sebelum gue umur 25. Karena 25 kan kita seperempat abad ya. Jadi ibaratnya udah menuju dewasa lah. Nah sebelum jadi orang dewasa ini gue mau mencoba hal-hal ya entah itu yang buruk, yang baik, yang enggak yang narkoba juga, itu berdosa, astagfirullah. Maksudnya kayak mohak kan itu cewek masa mohak sih gitu.
Nah gue coba lah gue mohak ya kan, anjay awal-awal keren. Iya. 3 hari nyesel. Ini gue tinggal nongkrong gang dong, orang pada takut nih. Terus kan udah gue mohak, rambut yang tengahnya ini gue warnain biru ya kan. Anjay, kata gue kayak penonton Persib nih aing teh. Ya gitu sih, pernah mohak. Terus abis itu ya udah buat diri gue sendiri sama close friend itu. Nah, yang gak close. tapi akhirnya nyebar. Nyebar. Terus gimana pas lu tahu kayak ternyata kok nyebar gitu? Ya gak apa-apa sih, seneng gue. Ternyata rambut gue jadi perbincangan. Sepenting itu kah? Tapi kan maksudnya kan mohak kan biasanya untuk ditampilkan, tapi kan pakai jilbab gitu. Maksudnya gimana? Ya buat diri kita sendiri lah, nunjukin ke diri kita sendiri kayak, oh lu kalau mohak nanti kayak gini, oh gambarannya kayak gini gitu. Bukan buat nunjukin ke siapa juga. Kita nggak perlu nunjukin diri kita ke orang lain. Nanti juga kelihatan kalau belum meninggal mah. Iya. Oke, dengan lu yang udah jadi independent woman gitu, kemana-mana sendiri gitu, akhirnya motoran juga kemana-mana, cari uang sendiri. Gimana seorang bawah memandang seorang cowok? Asik. Ya nggak gitu kayaknya. Ini sudut pandang. Dari sudut sini. Memandang seorang lelaki. Iya. Ya. Maksudnya apakah Kak Bawah ini juga masih perlu laki-laki atau? Perlulah. Gila aja kali, nggak perlu gitu kayak. Kan kita sholat juga diimamin oleh lelaki, walaupun perempuan juga bisa jadi imam kalau makmum yang perempuan ya. Tapi kan gue juga perlu dibimbing, dibang-bang. Ya perlu, cuman mungkin ya Allah belum ngasih yang tepat kali buat gue gitu. Jadi gue bukan bilang independent woman banyak karena jarang ada cowok mapan, bukan gitu. Kayak tahu itu ya. Di Sapu ya. Iya, kayak di bis itu ngomongnya. Tukang permen jahe kan? Iya ada. Iya kayak enggak, gue bukan yang kayak gitu, gue butuh lelaki. Cuman gue pengennya yang langsung tepat gitu, ngerti gak sih? Kayak udah capek salah orang mulu, kenalan hai salam kenal, salkan rumah di mana, jemput depan gang, besokannya asing. Capek banget bro. Iya. Gue pengen kayak kenal, terus Allah ngasih tahu nih, oh ini dia jodoh, yaudah ayo nikah ke penghulu, udah. Cepat juga ya, susah. Iya, umroh, udah bikin anak kita jadi TNI. Iya, maksudnya gitu loh arahnya. Nggak yang cuman basa-basi, konser date, aquarium date, abis itu dia bikin gue pengen date ya kan? Iya. Ada banget si Adit. Iya kayak gitu, gue nggak mau, udah capek. Jadi kayak ayolah yang serius. Jadi promo nih. Tenang, bapak gue udah nggak ada, lu nggak dijak main catur. Iya. Tapi kan lu ngerasain kebebasan nih kan? Enggak bebas. Oh, enggak bebas. Maksudnya independen sendiri ngapa-ngapain gitu. Maksudnya bebas lah, maksudnya belum ada orang yang melarang lu. Kayak motoran sendiri itu kan belum ada yang melarang kan dengan ketat gitu. Nah, ada lejing emang ketat. Tapi ada ketakutan nggak kalau misalkan nanti maksudnya punya pasangan atau nikah gitu, jadi nggak sebebas yang lu rasain gitu kayak sekarang? Kalau nggak bebas mah pasti nggak bebas ya. Tapi ya maksudnya nggak sebebas itulah. Tapi gue berdoa nih ya, gue pengen banget punya suami yang juga sehobi sama gue gitu. Walaupun misalkan playlist musik dia jelek gitu, dia sukanya yang aneh-aneh gitu. Seenggaknya dia suka motoran lah gitu. Ya playlist dia kan ada kan yang kayak DJ Pangkot. Ya gitu, gue berdoanya kayak gitu. Cuman yang kalau sekarang kenapa gue jadi bilang gue takut nikah, gue takut belum nemu orang yang itu gitu guys. Karena takut ternyata gagal di tengah jalan gitu. Iya, nah gue juga takut dunia gue yang belum gue telusuri semua nih, tiba-tiba langsung krek gitu, dijegat, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini gitu. Nah sedang gue masih pengen ini itu, makanya ya gue agak takut. Tapi kalau misalnya emang Allah udah ngasih jodohnya, ya gue mau lah gitu. Oke, tapi berarti gini, kriteria cowok tuh kayak gimana? Yang mau sama gue lah. Enggak. Yang pertama. Iya. Yang kedua ya bisa sholat, maksudnya bisa bacaan doa sholat, apal gitu. Terus suka motoran itu sih. Maksudnya bukan ojol juga. Enggak apa-apa ojol maksudnya gitu, tapi gimana ya cara ngomongnya?
supir ini Transjakarta. Gede itu gajinya ya. Ya maksudnya yang suka touring, suka perjalanan jauh juga. Enggak yang kan ada cowok yang pengennya di rumah baik kan. Iya. Nah, yang bekerja juga. Oh iya benar. Karena harga diri lelaki itu dari cara dia bekerja, bukan dia di rumah doang mainin burung. Kenapa kesel? Kayak personal itu tadi. Kayak dari hati banget itu tadi kayak. Banget gua. Ya itu sih sama yang nggak pelit, maksudnya Loyal lah. iya, royalitas tanpa batas Iya, gitu. iya. Maksudnya royal ke diri dia sendiri, ke diri gua, ke keluarga gua juga, ke keluarga dia sendiri. Ada kan orang yang kaya tapi pelit ya kan, tinggal jepit putus masih dipakai Jumatan. Pulang Jumatan pakai Air Jordan. Ngambil itu berarti. Iya. Udah kaya mencuri. Tapi banyak orang kaya mencuri juga. Itu cut aja ya. Nggak berani. Tapi lo kan berarti pengennya ya yang bisa jalan-jalan gitu ya, yang senang jalan-jalan kemana-mana. Iya, yang suka perjalanan juga. Tapi misalkan nanti udah sesuai kriteria, tapi suami lu nih senang jalan-jalannya pakai mobil, sedangkan lu nggak senang naik mobil kan mabukan. Gue minum antimo yang banyak 5 ya kan, yang misalnya meninggal. Iya. Enggak lah, maksudnya yang jalan-jalan naik motor juga. Mungkin kalau naik mobil, mungkin nanti next gue udah nggak mabok kali kalau naik mobil ya kan, kalau sama suami beda ya kan. Iya. Oke, berarti misal ada cowok yang udah motoran gitu sesuai kriteria lu tapi fans berat Manchester United. Langsung gue nikahin. Nggak apa-apa gue yang bain. Karena lu seneng MU. Bukan seneng MU, karena fans MU tuh sabar. Keren. Jangan kan marahin MU nunggu ngangkat trofi aja dia sabar ya kan. Langsung itu cocok, fans MU cocok jadikan suami. Tapi tidak cocok di dunia pekerjaan. Astagfirullah, pasti gue diserang MU nih. Tapi Kaboan nih mementingkan fisik atau karakter atau sifat? Mementingkan sifat sih gitu. Iya yang benar. Apa ya, setengah-setengah lah. Tapi menurut gue kalau fisik, gue bilang mementingkan fisik, mantan gue nggak ada yang cakep. Iya, jelek-jelek enggak sih, nggak jelek, lumayan. Iya, kurang lah gitu. Ya sifat sih, kayak nge-treatnya gimana, sopan santunnya gimana, gitu sih. Sama duit ya. Capek gue biayain anak mau kondo mulu. Iya, yang nggak pelit lah gitu. Oh iya. Kita kayak mau kondo pribadi banget tuh. Ada lah orang kayak gitu ya kan, yang minta di kosan dibayarin, emang gue emaknya. Tapi lu sempet itu gak dapat ke mana? Ke cowok mau kondo juga nih, ke trap cowok mau kondo pernah juga? Pernah. Dan itu nggak mau lagi, kayak pengalaman buruk di hidup gue itu tuh. Kayak seandainya ada nih penghapus ingatan, gue mau ngapus itu tuh. Tapi itu yang berkesan. Ngenapkain mau kondo. Seberapa lama? 7 bulan. Oh 7 bulan. Tapi dia mau kondonya nggak langsung 7 bulan begitu. 3 bulan terakhir lah mau kondo. Awal-awal nggak mau kondo, tapi apa ya? Mau kondo kan itu jorok ya? Iya. Enggak, sebenarnya gue nggak pakai modal dia doang. Ngerti nggak? Kita anggap mengerti. Iya. Ngerti nggak? Intinya mah gitulah. Morotin doang gitu. Nah, terus dengar Kabonnya di podcast ada bilang kalau takut sama laki-laki kaya atau mapan. Iya. Itu kenapa tuh? Soalnya nggak bisa masang gas. Ya kan pasti orang kaya di kantornya. Iya. Ya kan. Sebenarnya bukan itu sih, kayak kalau lelaki kaya banget ya, yang benar-benar kaya juragan tanah gitu, pada doyan nikah. Takutnya ke situ. Iya, terus lelaki kaya tuh pasti ibaratnya dia harta udah punya segala macam ya. Lah berarti dia butuh apa? Wanita. Iya, betul. Orang kaya nyewa LC kalau cowok mah. Kalau cewek kaya nyewa apa ya? Iya gitu, gue takutnya gitu doang, kayak takut kalau cowok kaya tuh adalah semena-mena Oke. Iya kayak gitu, gue takutnya kayak gitu doang. Tapi kalau misalnya emang Allah ngasih jodoh gue kaya dan nggak suka selingkuh, ya mau aja, amin ya Allah. Iyalah. Jadi berharap gitu. Iya. Tapi maksudnya setelah kehidupan sekarang yang udah kayak gini, sorry nih Kak, kalau boleh tahu kehidupan dulu sebelum kayak sekarang nih, sebelum seterkenal sekarang tuh gimana? Nggak terkenal sih sekarang, biasa aja, sedang. Merendah terus.
Lah emang iya, maksudnya bukan kayak Yuki Kato kan, Iya, tapi iya. alhamdulillah sekarang, maksudnya kehidupan gue dulu tuh gue jauh banget. Dulu mau gue pengen makan McD gede, masuk McD dah, bukan makan. Gue masuk McD aja dulu kagak berani, karena gue kira yang masuk orang kaya semua. Pas sekarang nih gue udah punya duit, gue masuk McD, ternyata bukan orang kaya doang, orang ngerjain tugas. Banyak, iya. Kayak gitu dulu tuh susahnya tuh sampai yang susah banget lah. Enggak ampun sih, sedang lah, maksudnya susah banget lah yang kayak kita tuh makan ayam kalau lebaran doang, itu juga kalau ada yang ngasih gitu. Sedih kan? Oh iya. Nah, sekarang tuh kayak gue mau tiap hari makan ayam sampai ayamnya bosen juga. Ada gue uangnya gitu sih. Jadi kayak alhamdulillah lah Allah ngasih gue di tahap ini gitu. Iya. Tapi ada nggak culture shock yang lu rasain pas dari dulu yang kayak gitu terus tiba-tiba mulai ada uang dan segala macem gitu? Ada culture shocknya nggak? Ada. Ternyata uang 5 juta itu nggak gede. Iya benar. Iya. Dulu gue kira dengan uang punya duit 5 juta itu udah termasuk golongan orang kaya. Iya. Sekarang kalau misalnya kita punya uang 5 juta ya, bayar kos, jajan, belanja, ngisi token, beli air, beli beras, lah tinggal 250.000. Iya kayak gitu. Iya, bener. Ya kan, itu yang culture shocknya sama mungkin dari pergaulan kali ya. Kalau misalnya dari segi ekonomi mungkin kagetnya itu kalau dari pergaulan, semenjak gue yang sekarang udah keluar dari zona nyaman gue di kampung, itu gue lebih ngeliat dunia tuh lebih luas gitu. Kayak nggak cuman kehidupan kampung tuh gini, tapi di kota tuh kayak gini gitu. Yang kaget-kagetnya tuh ada ya, kayak yang living together gitu. Iya, Kok bener. ada gitu. Oh ternyata ada kayak gitu. Ya gue nggak menghakimi itu, terserah dia, itu urusan dia gitu. Iya. Kayak gitu sih cara pola pikir gue doang yang agak beda sekarang. Berarti lu akhirnya beradaptasi dengan itu ya? Iya, kayak dulu juga gue nganggapnya cewek pulang malam nakal. Oh. Nah, gue bagian dari orang itu, makanya tadi gue marah. Ternyata enggak loh, gitu. Iya. Terus Kak Bo ini kan juga stand up comedian, komika. Seberapa besar stand up ngerubah hidup lu, Kak? 80%. 80%. Karena ibaratnya ya gue tetap stand up, tapi stand up itu batu loncatan gue buat kayak jadi gue main film, terus gue kenal banyak orang, gue bisa keluar kota naik pesawat karena stand up. Iya. Terus gue juga dapat koneksi-koneksi. Iya. Terus gue juga jadi berdamai sama diri gue sendiri dengan nulis materi gitu. Iya, bener. Terus apalagi ya, banyak lah experience dari stand up tuh, banyak banget gitu. Bahkan motor yang gue kendarin tuh hasil gue kerja dari stand up gitu. Berarti stand up ini benar-benar ngebuka jalan rezeki lu kemana-mana ya, Kak? Alhamdulillah iya, stand up mengubah banyak orang. Tapi kira-kira nih kalau seorang Boah nggak kenal stand up nih, kira-kira lu bakal jadi apa, Kak? Ada 2 kemungkinan. Asik. Iya. Yang pertama jadi buruh pabrik. Di Epson. Ya itu pokoknya buruh pabrik aja. Pokoknya mbak-mbak yang subuh pergi, sore pulang naik bis jemputan, bawa susu kalau sip 3 sama roti gitu. Tahu banget. Udah latihan gue. Latihan. Iya. Nah, kalau enggak gue jadi istri kepala sekolah. Ya. Ada pilihan istri kepala sekolah? Karena gue sempet mau dijodohin sama kepala sekolah waktu baru lulus SMA. Nah, mungkin kalau gue gak kenal stand up, kayaknya gue milih itu deh, istri kepala sekolah. Biar disalamin mulu kalau tiap ke sekolahan kan. Iya. Tapi kenapa menolak akhirnya, Kak? Menolak jadi istri kepala sekolah? Jadi istri kepala sekolah, benar. Karena gue saat itu udah kenal stand up. Jadi gue ngerasa kayak kayaknya gue belum siap nikah gitu. Gue masih seru nih di stand up gitu. Oh iya benar. Jadi ya udah gue menolak pernikahan itu dengan menukarkan menjadi stand up komedian yang seperti sekarang. Dan akhirnya terbayar. Belum sih. Oke kalau belum. Oke, padahal bagus kalau akhirnya terbayar. Oh iya, gitu. akhirnya terbayar. Nah, itu dia. Oke, apa nih Kak plan lu ke depannya nih? Rencana-rencana entah kecil entah besar lu ke depannya nih apa? Apa ya plan ke depannya? Gue mau umroh sama mama gue, doain ya. Amin. Terus gue mau motoran jauh ke Banda Neira. Iya. Enggak tahu solo touring atau ada temennya. Terus plan apa lagi ya? Oh, gue mau nulis buku. Buku tabungan. Ya, itu gue mau nulis buku tapi nggak tahu kapan. Tapi tentang apa bukunya kalau boleh tahu? Kan kalau gue yang
kelihatan di media gitu ketawa mulu bercanda gitu. Nah gue mau ngeliatin sisi yang lainnya, bukan yang ketawa gitu, sisi paling dalam asik, sisi gelap, bukan sisi gelap ya, apa sisi paling dalamnya Boas Sartika tuh kayak gimana gitu. Oke, terakhir kasih kata-kata untuk followers Jakarta Crush. Kata-kata ya, bentar ya 2 detik mikir dulu. Oke. Jadi kata-katanya adalah dunia terus berjalan, dunia juga terus berputar. Jadi kalau kamu diem doang, mending jalan-jalan, biar pikiran nggak muter-muter. Oke, Boas Sartika.